Salam adik pagi. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait belajar kata. Kemarin kalian sudah mencari contoh dari jenis kata, baik kata kerja, kata ganti, kata sifat, kata hubung, kata benda, dan kata keterangan. Nah, untuk hari ini kita akan menambah wawasan kita terkait kata, definisi, pengelompokan kata, dan contohnya. Oke, kita langsung saja belajar bersama. Ya, baik anak-anak, di sana sudah ada huruf-huruf yang biasa kita sering lihat dari huruf A sampai huruf Z. Kemudian huruf-huruf itu dapat kita satukan menjadi satu kata atau sebuah kata baru yang memiliki arti dan makna. Jadi, perlu diingat, definisi atau pengertian kata adalah gabungan dari huruf yang memiliki makna atau arti. Jadi, itu sedikit penjelasan terkait pengertian apa itu kata. Diingat ya anak-anak. Dan untuk hari ini, anak-anak kita akan mengenal jenis kata, mulai dari kata ganti orang, kata kerja, kata hubung, kata benda, kata keterangan, dan kata sifat. Oke, kita mulai bahas satu persatu. Kata ganti orang. Kata ganti orang merupakan suatu kata yang dimana kata ini dapat menggantikan seseorang secara tidak langsung supaya tidak terjadi pengulangan kata. Contohnya, Egi sedang berjalan di taman. Kita bisa ganti menjadi dia sedang berjalan di taman. Dan kata ganti orang ini dikelompokkan menjadi 3. Ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dan contoh yang sudah diberikan merupakan kata ganti orang ketiga, karena dia itu merupakan suatu kata yang dimana ada 2 orang yang sedang membicarakan Egi. Berikut merupakan suatu kata ganti orang. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kemudian, ya, kita mulai membahas kata ganti orang pertama. Bisa dilihat bahwa di dalam kata ganti orang pertama, di situ ada kata saya, aku, daku, beta, hamba, dan itu kata ganti untuk tunggal atau untuk diri sendiri. Dan untuk orang banyaknya bisa menggunakan kita dan kami. Dan untuk kata ganti orang kedua bisa menggunakan kata ganti kamu, Anda, engkau, tuan untuk menggantikan nama seseorang. Dan jika orangnya banyak atau lebih dari satu, bisa menggunakan kalian. Kemudian ada kata ganti orang ketiga. Kita bisa menggunakan untuk menggantikan nama seseorang dengan kata dia, ia, atau beliau. Dan untuk kata ganti orang ketiga, jika orangnya jumlahnya lebih dari 1, bisa menggunakan kata mereka, karena gak mungkin kalau kita sebutkan satu persatu namanya. Oke, perbedaan antara kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga yakni pada situasinya. Orang pertama dan orang kedua itu tidak ada kita membicarakan seseorang. Sedangkan untuk kata ganti orang ketiga
berarti ada dua orang yang sedang membicarakan seseorang. Itu adalah perbedaan mengapa ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Baik, selanjutnya kita akan ke jenis kata yang lainnya. Di sana sudah ada kata kerja, kata hubung, kata benda, kata keterangan, kata sifat, dan kata bilangan. Yang pertama di sana kata kerja. Kata kerja adalah suatu kata pekerjaan, ya, menjelaskan pekerjaan atau tindakan. Contohnya memasak, menulis, membaca, dan belajar. Jadi intinya kata kerja adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Berikutnya kita ke kata hubung. Kata hubung adalah suatu kata yang dimana kata tersebut dapat menghubungkan kata atau kalimat. Contohnya aku dan kamu. Kemudian contoh yang lainnya, Egi sedang bermain bola di lapangan, sementara Faisal sedang bermain layangan. Nah, itu merupakan suatu contoh dari kata hubung. Kemudian ada juga kata benda. Kata benda adalah suatu kata yang menjelaskan nama dari sebuah benda. Contohnya buku, penggaris, pulpen, pensil, meja, dan kursi. Jadi, kata benda adalah suatu kata yang memang digunakan untuk sebuah nama benda. Selanjutnya kita masuk ke kata keterangan. Kata keterangan adalah suatu kata yang dimana kata ini menjelaskan terkait waktu, tempat, alat, cara, dan sebab. Contohnya, ibu sedang memasak di dapur. Dalam kata tersebut ada kata keterangan tempat, yaitu dapur. Dan selanjutnya kita ke kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan terkait sifat, keadaan, watak seseorang, binatang, dan benda. Contohnya seperti ini: puas, jinak, padat, cair, baik, buruk, pemarah, penyayang. Jadi itulah contoh-contoh dari kata sifat. Dan yang terakhir yaitu ada kata bilangan. Kata bilangan merupakan suatu kata untuk menghitung banyaknya suatu benda. Contohnya ada 5 apel, 5 jeruk, 5 semangka, dan lain-lain. Nah, jadi anak-anak, itu adalah penjelasan dari jenis-jenis kata yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang telah dipelajari dapat kita pahami bersama, dan jika ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan. Oke, salam Adi pagi.